Baik, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Topik yang akan kita diskusikan malam ini khususnya adalah menyangkut kanvas model bisnis atau bisnis model kanvas. Tapi itu sudah saya sediakan dalam bentuk bahan paparan maupun video, jadi Anda pelajari. Di kelas ini kita akan berdiskusi. Mudah-mudahan sudah melihat semua ya dan menyiapkan pertanyaan atau komentar. Yang kedua, saya ingin mengingatkan Selasa depan kita ada pembicara tamu. Jadi kita gabung dengan kelas yang sebelumnya. Jadi kelas sesi 1 ya. Kita akan mulai pukul 18.45 sampai selesai. Jadi kalau Anda ada kelas sebelumnya yang lain gitu ya nggak apa-apa, nanti saya usahakan akan rekam dan silakan tonton di rekaman. Kemudian nanti bergabung di pukul 20.30. Jadi fleksibel ya. Absensi nanti Anda koordinasikan dengan ketua kelas, bagaimana cara mengisinya. Ketua kelasnya siapa? Maaf. Hadir Pak, siap. Hadir ya. Oh Siap. ya, Helmi ya. Siap, Nanti perintah. tolong bantu. Jadi siap. kalau bisa hadir bagus untuk mengkoordinasikan kelasnya. Kalau tidak, nggak apa-apa, nanti menyusul kehadirannya. Ya Pak, kita kebetulan ada kelas Pak yang sebelumnya Pak, ya. Jadi mungkin nanti lihat rekamannya Pak. Oke, Siap. baik. Nah, nanti kita akan diskusi mengenai tadi ya sedikit seperti yang saya sampaikan. Sebetulnya apa sih kegunaan BMC atau Business Model Canvas dalam aktivitas berinovasi? Karena tentu Anda akan memerlukannya dalam kaitannya terutama di proyek kelas. Jadi ini kenapa pentingnya BMC kita gunakan di awal. Oke, sebelum saya mulai dengan hal tersebut, ada yang mau bertanya mengenai BMC? Oke, ada Ika Raharja Salim. Silakan Ika. Ya, baik Pak. Izin bertanya mungkin saya izin bertanya dengan kaitan materi week 2 juga Pak. Jadi kan di materi week 2 itu ada dijelaskan tentang competitive force yang dari teorinya Porters. Nah itu setelah saya baca-baca kan dari Michael Porters itu juga mengeluarkan teori competitive advantage. Nah itu korelasi antara competitive force dan competitive advantage itu seperti apa Pak? Kemudian jika dimasukkan ke dalam BMC, kira-kira itu masuk di dalam kolom yang mana? Seperti itu sih Pak. Oke. Competitive force itu Porter menjelaskannya dalam kaitan analisis persaingan industri. Ya, jadi kan ada dua teori dasar dalam pengembangan daya saing ya. Satu yang disebut dengan RBV, Resource Based View. Resource Based View itu mendasarkan pada faktor-faktor internal organisasi dan juga misalnya bagaimana sebuah sumber daya dan kemampuan menjadi core competence atau kompetensi inti ya lewat Frio dan sebagainya. Tahu Frio ya? Frio. Frio itu valuable, rare, kemudian non-immutable dan organized. Jadi itu menunjukkan faktor-faktor kunci yang membuat sumber daya dan kapabilitas menjadi keunggulan kunci bagi core competence atau kompetensi inti. Nah, yang kedua adalah MBV atau market based view. Dia mendasarkan pada kondisi pasar. Nah, Michael Porter melihat salah satu tools yang penting untuk menganalisis bagaimana persaingan industri itu dengan
melihat 5 faktor faktor kunci yang mempengaruhi persaingan sebuah industri. 5 faktor itu apa saja? Persaingan dalam industri itu sendiri, itu artinya industri yang serupa, lalu posisi tawar dari pembeli, posisi tawar dari pemasok, kemudian entry level dari new entrants, dan kehadiran produk substitusi atau tidak. Nah, itu kelima faktor itu akan mempengaruhi persaingan di sebuah industri. Contohnya apa? Misalnya kalau dalam sebuah pasar itu pelaku produsennya hanya satu, pastilah dia akan berperilaku monopolistik, ya enggak? Karena cuma satu-satunya sih, kan tidak ada pesaing gitu, akan cenderung begitu, ya. Sekalipun itu adalah perusahaan milik negara, ya, pasti akan cenderung berperilaku monopolistik. Itu sebabnya monopoli tidak dikehendaki gitu ya, baik dalam persaingan yang swasta murni maupun ada campur tangan pemerintah. Atau mungkin kebalikannya gitu ya. Jadi misalnya yang strukturnya itu tidak sempurna adalah pembelinya. Jadi misalnya produsennya banyak sekali, tapi pembelinya hanya satu. Nah, itu biasanya kan monopsoni ya. Si pembelinya yang berperilaku cenderung semena-mena. Gitu. Monopsonistik. Jadi monopsoni itu artinya ya dia akan misalnya umumnya menentukan harga. Terserah dia dan sebagainya. Karena pembelinya cuma dia sih. Nggak ada yang lain. Nah, itu juga tidak sehat. Jadi posisi tawar dari pemasok maupun pembeli akan berpengaruh. Kalau dia dua, misalnya duopolistik dan seterusnya. Itu contohnya. Jadi struktur persaingan industri itu akan mempengaruhi bagaimana posisi daya saing sebuah perusahaan. Nah, tadi pertanyaannya apakah itu berkaitan dengan BMC? Oh, berkaitan. Jadi biasanya kita akan melihat dengan menganalisis perusahaan Anda gitu kan akan dikaitkan dengan kondisi industrinya ya. Kalau di industri di mana perusahaan Anda berada itu ternyata adalah market yang oligopolistik, ya itu biasanya tadi ya ada masalah banyak. Jadi misalnya Anda bekerja di sebuah perusahaan di mana pesaingnya nggak ada atau sangat jarang, wah itu biasanya perusahaan Anda cenderung semena-mena tuh, quote unquote, dari perspektif masyarakat yang lebih luas. Gitu. Tadi pertanyaan kedua apa? Jadi yang pertama korelasi competitive force dengan competitive advantage, Pak. Yang kedua yang ya kompetitif tadi ada ya. Jadi Yep. Jadi struktur industri akan berpengaruh sudah pasti terhadap daya saing. Meskipun ya tidak berarti kalau kita berada di pasar yang hampir sempurna, daya saing kita pasti rendah, enggak juga gitu. Jadi ya kuncinya kalau perusahaan itu sehat, dia inovatif, ya umumnya daya saingnya tinggi gitu. Itu sebabnya kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan dinamika perubahan dan kemampuan berinovasi menjadi kunci agar bisa mempertahankan daya saing. Meskipun berkembang teori yang agak beda, tapi ini nanti kita diskusikan ya, hanya Anda perlu tahu aja. Jadi instead of mengurusi persaingan, ini menurut penggagas dari Blue Ocean Strategy, daripada kita masuk di pasar yang berdarah-darah gitu ya, bloody market, ya sudah kita mencari pasar yang tenang saja, yang disebut dengan Blue Ocean, samudra biru. Kita menciptakan market baru di mana tidak ada pesaing gitu ya. Ada nanti kalau Anda mengambil mata kuliah
manajemen strategik kita bisa bahas itu panjang lebar. Dan cara seperti itu juga bisa terkait dengan mata kuliah kita ya. Kita misalnya mengembangkan inovasi supaya tadi ya memperkecil persaingan kita. Kita tampil beda lah kira-kira gitu. Ya meskipun pada akhirnya kalau pasar itu dinamis nanti ya kembali akan persaingan lagi ya. Kalau banyak persaingan lagi ya kita kembangkan yang baru lagi kira-kira gitu. Oke, yang kedua tadi apa? Jadi sudah dijawab kok Pak kaitannya dengan BMC. Oh, BMC ya tadi ya. Komponen-komponen itu akan berkaitan dengan kondisi pasar dan kondisi internal dari perusahaan, baik itu menyangkut resources maupun kapabilitas. Oke, baik berikutnya. Lucky Agustin. Ya, selamat malam Pak Tatang. Malam. Yang ingin saya tanyakan, BMC ini kan ini menurut saya Pak itu adalah kondisi yang dianalisis saat ini gitu. Atau mungkin sebelum kita mendirikan perusahaan. Apakah nanti BMC ini perlu direview ulang gitu Pak secara berkala untuk menggambarkan environment yang mungkin terjadi di berikutnya gitu. Lalu yang kedua, hubungannya antara VPC dengan BMC. Di BMC sendiri kan ada aspek value proportion ya Pak. Itu berarti ketika nanti kita akan menganalisis value proportion, kita menggunakan VPC gitu ya Pak. Oke, dua pertanyaan ya. Saya ini sedang nyari nama Anda. Sebentar. Oh iya Pak. Masih banyak Lucky. Oke, ketemu. Ya. Oke, jadi satu-satu. Pertanyaan pertama tadi terkait dengan apakah BMC perlu direview ulang setelah kita mungkin saat ini sudah menganalisis BMC lalu beberapa tahun lagi atau beberapa bulan lagi begitu Pak? Ya, baik. Secara umum sama halnya dengan dokumen-dokumen organisasi yang lain, termasuk misalnya dokumen rencana, khususnya strategic plan atau rencana strategis, BMC juga sama. Seringkali kita perlu mereview, bahkan mungkin merubahnya jika diperlukan, baik itu secara reguler dan atau insidental. Jadi semua dokumen manajemen itu open to be review. Ya, jadi jangan menganggap bahwa dokumen rencana itu merupakan dokumen sakral, nggak boleh dirubah-rubah, nggak ada. Jadi dari perspektif akademis, semua dokumen manajemen seharusnya menjadi living document. Jadi kita perlu terbuka terhadap perubahan. Bayangkan kalau dokumen manajemen merupakan dokumen sakral, nggak boleh diutak-atik gitu ya. Ketika kita masuk era pandemi seperti kemarin, 2020, apa kita nggak melakukan penyesuaian? Kan konyol ya. Kalau sebuah perusahaan melihat, wah ini kan sudah renstra, sudah dari sononya gitu. Wah konyol, perusahaan Anda bisa bangkrut. Jadi jangan heran banyak perusahaan besar, termasuk misalnya perusahaan negara, kalau nggak mau berubah ya nggak akan bisa survive. Makanya di bagian awal dari paparan saya itu, saya mengingatkan nasihat dari salah seorang yang orang pinter ini, Charles Darwin gitu ya, dia mengingatkan bahwa dia bilang spesies yang bertahan itu bukan spesies yang paling kuat dan bukan pula spesies yang paling pandai, melainkan spesies yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, kita menyaksikan ya, meskipun mungkin periode perubahan itu jutaan tahun. Dan itu terjadi pada perusahaan juga gitu. Jadi perusahaan-perusahaan seberapa kuat, seberapa pandai, kalau nggak bisa atau nggak mau beradaptasi terhadap dinamika perubahan, ya selesai juga. Dan kita menjadi saksi hidup ya, beberapa perusahaan hebat kemudian kolaps gitu ya, karena dia tidak mau beradaptasi terhadap perubahan. Gitu Mbak Lucky. Nah pertanyaan kedua tadi apa? Yang VPC tadi Pak, di BMC kan juga ada value itu berarti nanti dianalisis dengan VPC gitu ya Pak? Jadi
VPC, Value Proposition Canvas, sebetulnya kalau dilihat dari secara umum itu merupakan bagian dari BMC. Kalau kita ambil hubungan antara value proposition dengan customer segment itu kan menjadi VPC ya. VPC biasanya kita gunakan untuk mengelaborasi lebih dalam terkait dengan produk kita, produk perusahaan, ya, baik itu barang dan atau jasa. Jadi misalnya untuk mengevaluasi apakah ada kesesuaian antara produk dengan pasar, ya, produk market fit-nya cocok nggak nih gitu. Jangan-jangan kita sebetulnya yang jadi masalah customer-nya oke, sudah oke, value proposition-nya oke, tapi nggak match, ya mismatch. Ini kayaknya harus dilakukan perubahan, mungkin saja di sisi value-nya atau produknya. Boleh jadi yang harus dirubah juga customer segment-nya gitu ya. Kita membuat produk yang salah bagi customer-nya atau mungkin kita kurang cocok untuk mengidentifikasi kebutuhan customer tersebut. Kira-kira begitu. Nah, itu biasanya kita gunakan VPC. Meskipun VPC bukan satu-satunya cara kita mendevelop atau memperbaiki produk. Gitu. Menjawab pertanyaannya, Mbak Luki? Menjawab, Pak. Terima kasih, Pak Tatang. Oke. Berikutnya, Mas Saipudin Sidik. Siap, Pak Tatang. Selamat malam. Malam. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Pak. Ada 2 pertanyaan, Pak. Ini kan saya tadi sempat nonton YouTube Bapak ya. Dan baca di paparan slide juga, Pak. Itu ya. Di slide 19 atau 20 lah disebutkan bahwa ada 4 framework ya, Pak. Ya, yang bisnis model yang berlaku sekarang, Pak. Nah, apakah selain BMC itu di Indonesia ada yang mengaplikasikannya, Pak? Itu pertanyaan nomor 1. Selain BMC, lalu yang kedua, BMC kan diperkenalkan pada tahun 2012 kalau nggak salah, Pak. Nah, terus seiring berkembangnya waktu, apakah ada model bisnis yang dinilai lebih efektif atau efisien, atau mungkin penyempurnaan dari bisnis model BMC itu sendiri, Pak? Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, jadi wah ini kalau cerita panjang ya. Jadi kalau Anda mau lebih singkat, bisa membaca tulisannya Osterwalder. Di Osterwalder itu bukan hanya buku yang dia tulis ya, yang yang saya taruh di Google Drive, yang judulnya Business Model Generation. Tapi disertasi dia juga ada itu yang berkaitan dengan bahasan teoritis mengenai model bisnis. Dia mengupas tentang ontologi dari model bisnis, artinya kajian filosofikal, ya, kajian filosofis dari model bisnis. Dia cerita tuh macam-macam model bisnis. Nah, itu bisa dieksplor. Apakah diterapkan di Indonesia? Anda bisa dilihat minimum di YouTube ya beberapa contoh-contoh bahasan tentang model bisnis yang umumnya menggunakan BMC sih, gitu ya. Dan di Indonesia setelah 2012-an memang ya populer sekali digunakan. Termasuk dulu kami di BPPT itu menerapkan itu dalam membimbing calon-calon startup. Kita sedikit agak telat, jadi saya menugaskan teman-teman yang ada di unit Balai Inkubator Teknologi itu kira-kira tahun 2014 untuk belajar mengenai BMC ini. Ya, jadi ya alhamdulillah justru itu membantu teman-teman startup untuk bisa memperbaiki perencanaan bisnisnya dan sebagainya. Kira-kira begitu. Nah, apakah ada yang lain? Oh, banyak ya. Cuman kalau dari menurut saya nih, yang lain itu justru tidak lebih mudah gitu ya. Jadi kenapa BMC populer ya salah satunya karena mudah untuk difahami. Jadi dengan satu halaman
tadi ya yang disebut kanvas, itu Anda bisa memotret sebuah perusahaan. Nah, itu menurut saya itu saat itu ya, walaupun mungkin kalau sekarang sudah biasa, saat itu mengagumkan loh. Karena banyak bahasan pentingnya model bisnis di ruang akademis gitu ya. Tapi ketika di ruang praktik kok banyak perusahaan yang nggak bisa menerapkan model bisnis yang katanya penting gitu. Ternyata memang ada kesenjangan antara dunia akademis dengan dunia praktis gitu ya. Kita ini di lingkungan akademis tidak pandai menyampaikan sehingga para praktisi tidak bisa menerapkan. Nah, disitulah peran si Osterwalder ini. Dengan cara sederhana ya, salah satu poinnya dari BMC ini adalah kesederhanaannya. Itu perusahaan kecil maupun besar bisa memakainya. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Tatang. Ya, Saya jadi paham ya kenapa di perusahaan menggunakan BMC. Baik, ya. terima kasih Pak. Ya. Meskipun untuk perusahaan pemula ya atau startup itu ada pemikiran yang dimotori oleh S. Mauria untuk menggunakan Lean Canvas. Lean Canvas ini modifikasi dari BMC. Dia berpikir bahwa untuk perusahaan pemula, waduh itu agak terlalu sulit gitu kan untuk perusahaan rintisan. Kemudian dia mengusulkan ada penyesuaian. Itu saya taruh di bahan di lampirannya. Baik, terima kasih Pak Tatang. Oke, berikutnya Fitri Aulia Rahma. Permisi Pak, izin bertanya. Sebelum menyusun BMC, apakah kita perlu terlebih dahulu menyusun value proposition canvas ya Pak? Dan yang kedua, secara prakteknya saya lihat bahwa biasanya pengusaha yang menerapkan BMC tidak bertahan lama dalam menjalankan bisnisnya. Sekiranya kira-kira kenapa ya Pak? Oke, pertanyaan saya ingin menjawab yang kedua dulu. Tadi kan tesisnya adalah bahwa perusahaan yang menerapkan BMC tidak bertahan lama. Bisa dikasih contoh nggak? Mungkin seperti dalam mata kuliah wirausaha Pak. Itu kan sebelum melakukan wirausaha disuruh untuk membuat BMC terlebih dahulu. Namun di tengah jalan pada kelas wirausaha itu usahanya berhenti karena memang susah dalam menjualkan produknya juga sih Pak. Tuh. Kalau itu kasusnya kan tidak bisa menyimpulkan, oh ternyata BMC membuat wirausaha bangkrut. Kan nggak gitu. Tapi BMC-nya juga sekiranya berarti membantu ya Pak? Loh, ya harusnya gini. Kalau Anda diberi pelatihan misalnya bagaimana caranya menggunakan pisau dapur untuk mengiris bawang. Gitu ya. Tapi kemudian ternyata waktu mengiris bawang Anda nggak bisa berhasil. Kenapa? Ketika diiris bawangnya tersedot gitu ya, kemudian membuat Anda menangis sehingga gagal Anda mengerjakan tugas mengiris bawang. Apakah pelatihan Anda yang gagal? Orangnya Pak. Nah, ya makanya. Jadi ya kita nggak bisa menyalahkan alatnya kan. Jangan-jangan kita belum menguasai cara mengiris bawangnya. Jangan-jangan Anda misalnya menggunakan pisau yang salah dan sebagainya. Jadi jangan langsung menyimpulkan, oh ini metodenya nih yang salah, itu Pak Tatang yang salah. Jadi contoh seperti itu. Ya, terus yang kedua gini, itu mungkin ada relevansinya dengan apa yang dirasakan oleh S. Mauria. S. Mauria berpendapat juga bahwa startup itu akan kesulitan menganalisis bisnisnya menggunakan BMC. Sehingga dia mengusulkan menggunakan Lean Canvas. Coba nanti Anda pelajari
bagian tentang lean canvas di bahan yang saya sudah share. Gitu ya. Karena menurut dia itu lebih mudah. Meskipun banyak juga yang tidak sependapat dengan S. Maurya. Terus tadi pertanyaan yang pertama, diulangi Fitri. Sebelum menyusun BMC, apakah terlebih dahulu perlu untuk menyusun value proposition canvas, Pak? Ya, jadi tadi seperti saya sampaikan, VPC itu pada dasarnya merupakan bagian dari BMC. Ya, saya tunjukkan sedikit ya. Atau mungkin dari bahan yang langsung saya share saja. Sebentar ya. Agak lama ya. Oke, ini ya. Jadi, nah ini. Ini agak lambat nih responnya. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini saya agak kesulitan mencari fungsi Oke, mudah-mudahan kelihatan. Oke, kalau ini BMC, ya, kalau ini BMC, maka VPC itu mengambil bagian dari value proposition yang ini ya, dengan customer segment. Kemudian kita analisis lebih dalam di VPC ini. Jadi itu menjadi value proposition canvas. Ya, nah nanti bagaimana caranya ada di penjelasan tentang targeting apa namanya? Saya kasih judul planning target customers. Ya, jadi silakan dipelajari bagaimana caranya melakukan analisis VPC ini. Jadi itu bagian integral dari BMC. Itu sebabnya untuk proyek kelas kita, Anda terapkan dulu BMC. Supaya Anda paham secara keseluruhan dari bisnis perusahaan yang Anda angkat dalam proyek kelas. Nanti baru, ternyata setelah Anda analisis ternyata ada potensi permasalahan kesesuaian antara value proposition dengan customer segment. Jadi artinya mudahnya apa? Mudahnya produknya nggak cocok lah kira-kira gitu. Atau jangan-jangan customer segmentnya nggak puas kira-kira. Nah itu Anda bisa dalami dengan VPC atau menggunakan analisis serve call atau menggunakan pendekatan VFD untuk mengembangkan atau berinovasi dalam itu. Ketangkap Fitri? Ketangkap, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Berikutnya, Kusuma Darmono. Selamat malam Pak Tatang, izin bertanya. Ya. Pak, apakah kita di dalam menganalisa menggunakan BMC ini bisa mengkombinasikan dengan metode analisa lain seperti SWOT, analisis, dan metode-metode yang lain? Terus yang pertanyaan kedua,
batasannya kapan kita cukup hanya menggunakan BMC atau perlu kita tindak lanjuti dengan menggunakan analisa menggunakan metode lain seperti itu, Pak. Oke, tadi pertanyaan pertama, apakah boleh menggunakan kombinasi dengan metode lain? Iya. Bukan boleh, justru biasanya kita memerlukan. Ya, jadi BMC itu kalau tidak dibarengi dengan analisis lain, jadi dangkal. Ya, karena hanya menunjukkan elemen-elemen saja. Oh, customer segment, siapa saja, selesai itu. Tapi ketika Anda ingin mendalami customer segment ini sebetulnya seperti apa? Ada identifikasi kan? Kan teori segmentasi macam-macam. Yang kedua, Anda bisa melakukan analisis bagaimana sih keluhan mereka atau persepsi mereka terhadap pelayanan perusahaan dan sebagainya. Jadi biasanya memang justru perlu ada penggunaan metode lain. Namun demikian, untuk tujuan proyek kelas kita, BMC itu kita taruh di depan. Ibaratnya, di sini ada dokter nggak? Nggak ada ya. Jadi kalau kita pergi ke dokter, ya, kemudian kita punya keluhan, biasanya kan dokter melakukan apa di awal? Diagnosis. Ya, jadi itulah salah satu kegunaan BMC. Alat diagnosis yang paling mudah bagi orang manajemen, gitu ya. Jadi kita bisa ibaratkan begitu, karena dokter akan menanyakan kepada perusahaan itu, sebetulnya yang Anda layani siapa sih? Oh, ini tuh nanti keluarnya di customer segment kan. Kalau sebuah perusahaan ketika ditanya kliennya nggak jelas, maka perusahaan itu sudah pasti nggak jelas. Ya, itu contoh. Kemudian elemen kedua yang penting adalah value. Jadi kita bisa mempertanyakan ya kepada perusahaan, value apa yang ingin kita deliver kepada customer segment. Coba kita tanyakan kepada diri sendiri. Atau Anda tanyakan kepada atasan. Pak, sebetulnya value apa sih yang kita janjikan kepada customer kita? Harusnya tahu kan, pimpinan atau pimpinannya dari pimpinan harus tahu. Harus bisa mendefinisikan nilai apa sih sebetulnya yang ingin kita deliver kepada customer kita. Kalau tidak bisa, ya Anda kejar terus tuh. Oh, masyarakat yang mana, di mana, dan sebagainya. Karena kalau bicara masyarakat, gede banget. Gitu. Anda pernah belajar ya. Jadi misalnya total addressable market, SAM, dan sebagainya kan gitu ya. Kalau yang sudah pernah mengambil pemasaran kan belajar seperti itu. Itu yang harus kita kejar. Sampai ujungnya atasan Anda marah. Karena nggak bisa menjawab lagi lebih detail. Nah, marah itu menjadi bagian, itu tugas Anda untuk mendefinisikan gitu loh. Maksud saya. Ya, supaya Anda bisa mempunyai value gitu kepada perusahaan. Oh, begini ya customer segment kita dan gitu ya. Kemudian tadi pertanyaan kedua, batasan apakah kita tindak lanjuti dengan menggunakan metode lain atau cukup hanya dengan BMC gitu Pak? Itu tidak cukup dalam proyek, makanya dalam proyek kelas kita ya. Salah satu exercise yang ingin Anda kerjakan adalah menggunakan BMC sebagai alat diagnosis. Ya, jadi supaya ngerti perusahaan Anda itu seperti apa, gejala penyakitnya kayak apa. Nah, baru dari situlah Anda mendalami. Oh, ternyata banyak masalah. Nggak apa-apa, itu bagus dalam arti untuk kita ya. Karena masalah menjadi titik awal untuk berinovasi, ya enggak? Kalau sebuah perusahaan nggak ada masalah, Anda keluar saja. Karena Anda tidak punya nilai nanti, tidak punya peluang untuk memberikan value gitu ya. Jadi ketika banyak masalah, disitulah titik peluang kita menggali peluang inovasi. Karena inovasi kan dikembangkan untuk mengatasi permasalahan. Oh, ternyata
produknya tidak cocok, loh itu peluang untuk berinovasi. Gitu loh. Oh, ternyata sebagian besar karyawan kami itu belum siap menerima pembaruan-pembaruan loh. Berarti kan harus ada tindakan untuk perbaiki itu. Nah, itu ya contoh-contoh sehingga mudah-mudahan dari analisis BMC itu Anda keluar dengan argumentasi topik yang Anda angkat itu memang topik yang urgen. Kalau enggak menjadi trivial. Tahu trivial ya? Remeh-temeh, nggak penting sebetulnya. Nah, jangan sampai nanti tesis Anda seperti itu gitu. Makanya harus dipertanyakan dulu. Supaya kita mengangkat topik proyek kelas, belajar mengangkat topik yang penting memang gitu. Itu tujuannya. Menjawab pertanyaannya ya, Mas Pak Kusuma. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, berikutnya Rizal Hidayat. Selamat malam Pak Tatang, selamat malam rekan-rekan semuanya. Pak, sebelum saya bertanya, saya tadi teringat dengan quote yang Bapak sampaikan, siapa yang paling bisa bertahan, bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa beradaptasi. Saya jadi ingat Pak, kalau boleh share, saya sempat memakai quote itu saat bekerja di perusahaan yang lama untuk mempromot sebuah produk IoT Pak, pada perusahaan manufacturer. Dan kami memakai quote itu untuk calon-calon potensial customer supaya lebih tertantang dan merasa ketakutan akan keterlambatan dalam memakai inovasi. Dan itu memang berhasil Pak untuk menjadikan beberapa audiens menjadi leads Pak, masuk ke dalam tercengang gitu ya. Ya, semacam tercengang itu Pak. Jadi ada ketakutan juga Pak. Oh iya. Pakai quote itu. Jadi saya setuju Pak. Nah, untuk pertanyaannya Pak, tadi saya sempat membaca dulu sebelum berkuliah untuk yang PDF yang Bapak sampaikan Pak, terkait tentang bisnis model Canvas dan check your case. Tadi ada beberapa poin, yaitu customer segment, customer relation, value proposition, dan channel. Dan ini kalau saya lihat dari poin-poin yang dijelaskan di bawahnya, ini malah saya menganggapnya jadi mirip seperti yang pelajaran marketing yang tadi kami pelajari Pak. Jadi memang kami juga belajar tentang 4P dan 5P Pak, tentang place, product, promotion, dan people. Dan intinya kurang lebih sama, contohnya channel, the way to connect components, value, proposition to customer, memakai apa, mungkin kita kalau di marketing place. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dalam perusahaan ini Pak, bisnis model Canvas ini apakah role-nya daripada departemen marketing, atau memang bisnis model Canvas ini dilakukan sebelum bahkan produk itu diciptakan Pak? Artinya memang biasanya para startup, karena kalau tadi di halaman pertama tuh di banyak nama-nama adalah founder ya Pak, dari startup company. Nanti jadi saya pertanyaan, apakah sebenarnya bisnis model Canvas ini dilakukan oleh tim marketing ataukah memang foundernya Pak? Karena tadi disebutkan ada. Saya langsung jawab aja. Siap, jadi umumnya ya kita harus melihat fakta ya. Umumnya founder itu malah tidak menggunakan ini. Boleh jadi ketika dia membangun perusahaan, itu mungkin belum pernah belajar tentang bisnis model. Kan relatif baru ya. 2010 ditulis Osterwalder, 2000 ya mungkin sampai Indonesia kira-kira 2012-2013. Karena di BPT aja saya baru memperkenalkannya 2014. Saya mengirim teman-teman untuk training itu 2014. Jadi wajar saja kalau perusahaan belum menggunakan. Nah, apakah harus dari awal? Enggak juga. Jadi kalau Anda menemukan di perusahaan di mana Anda bekerja, Anda kan bisa cek. Kita punya bisnis model enggak? Di mana, dokumen mana? Kalau belum ada, Anda berinisiatif aja. Kenapa tidak? Jadi ya jangan berharap perusahaan kita berdiri dengan sesuatu yang semuanya sudah sempurna gitu ya. Jadi itu peluang juga Anda berkontribusi. Oh kalau gitu izinkan saya share tentang bagaimana sebaiknya perusahaan ini punya model bisnis. Apakah kalau sudah punya peta model bisnis perusahaan itu tetap saja kaku? Enggak juga.
model bisnis ini mirip dengan dokumen manajemen yang lain, boleh direview. Jadi jangan menganggap dokumen-dokumen manajemen itu adalah dokumen sakral, enggak ya. Semuanya boleh direview, baik secara reguler ataupun insidental. Jadi kita sah loh untuk mereview, mempertanyakan, kemudian mengusulkan. Jadi kita berinisiatif, jadi silakan. Apakah departemen marketing atau R&D atau mana? Nah, ini tergantung perusahaannya. Umumnya sih yang punya peran seperti ini di divisi perencanaan. Biasanya ya, divisi perencanaan itu tidak membuat sendiri umumnya, tetapi dia mengkoordinasikan. Jadi seringkali misalnya ketika menyusun draft dokumen rencana strategis atau strategic plan, kan biasanya CEO menunjuk divisi perencanaan kan untuk mengkoordinasikan. Kemudian dia menghimpun orang-orang yang dinilai punya kepakaran di bidang itu. Tapi inisiatif boleh datang dari siapa saja. Gitu ya. Jadi di perusahaan saya ternyata di bidang R&D nggak apa-apa juga, nggak masalah. Yang paling penting adalah semua elemen di organisasi paham supaya dokumen model bisnis itu menjadi alat komunikasi yang efektif. Gitu ya. Supaya paham semua, ternyata kita itu mengembangkan produk untuk customer segmen tertentu loh, ini loh gitu. Atau ternyata kita itu punya values, bukan value ya. Kalau value kan tadi ya, value proposition. Tapi yang mendasari kan values, nilai-nilai budaya. Nah, itu tersebar gitu. Makanya kita melakukan ini karena values kita ini dan seterusnya. Gitu, Mas Rizal. Menjawab pertanyaannya? Sangat menjawab, Pak. Terima kasih banyak, Pak Tatang. Ya, sama-sama. Berikutnya, Mas Rizky Wahyu. Ya, ada pertanyaan? Rizky Wahyu Ramadan. Halo? Rizky, mendengar suara saya enggak? Halo, Rizky. Kayaknya bermasalah, Pak. Oke, saya lanjut ke Imroatus Solihah. Baik Pak Tatang, selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih Bapak. Terlepas dengan banyaknya keuntungan yang didapat oleh suatu bisnis atau perusahaan karena menerapkan BMC, ada statement yang menyatakan jika BMC ini tidak tepat jika diterapkan untuk mengakomodasi bisnis dalam tahap yang sangat awal atau masih dalam tahap pengembangan, Pak. Jika memang benar, apakah ada model lain, Pak, yang lebih tepat? Namun dari statement awal Bapak tadi sepertinya BMC ini tepat karena Bapak menyatakan jika BMC ini digunakan untuk diagnosa awal ya Pak ya. Jadi statement mana ya Pak ya yang benar? Begitu Pak kurang lebih. Terima kasih. Dua-duanya bisa benar. Jadi pernyataan bahwa ini agak susah untuk perusahaan-perusahaan pemula itu juga disetujui oleh S. Maurya. Jadi dia orang yang berdarah India. Makanya dia mengusulkan yang disebut dengan Lean Canvas. Dia menyampaikan bahwa Lean Canvas ini sebetulnya merupakan modifikasi dari BMC untuk startup companies. Gitu ya. Jadi Pak, mana bahannya ada di bahan yang saya share dengan Anda. Di bahan paparan itu ya. Jadi di bagian lampiran itu menyampaikan secara singkat tentang Lean Canvas. Kalau ingin tahu lebih banyak, Anda bisa cari di
internet mengenai Lean Canvas. Meskipun pendapat S. Mauria ini juga tidak sepenuhnya disetujui oleh banyak pihak juga gitu ya, karena mungkin banyak juga yang belum memahami tentang bagaimana menggunakan BMC untuk startup companies dan sebagainya. Jadi memang akan dipengaruhi oleh banyak faktor sih. Tapi kalau pengalaman saya ya paling mudah sebenarnya menggunakan BMC sih, gitu. Meskipun di tahap-tahap awal seringkali memang kita kesulitan untuk mengisi elemen-elemen dari 9 pilar utama BMC tadi. Tapi nanti dalam proses itu terisi tuh. Oh, kita definisikan, oh kita belajar dan sebagainya. Itu sebuah proses. Karena sekalipun untuk perusahaan besar yang sudah established, sudah mapan, itu sering kita harus melakukan adjustment dalam membuat kanvas model bisnis. Apakah dibolehkan? Boleh dong. Gitu ya. Karena bisnis kan bisa dinamis ya. Jadi customer segmennya juga bisa berubah. Bagaimana cara perusahaan itu menerima reward juga kan bisa berubah. Ya enggak? Jadi artinya Ya, BMC bisa disesuaikan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, berikutnya Reza Yana. Iya Pak, Pak Rateng izin bertanya Pak. Ya. Sebenarnya balik ke basic ya Pak ya. Ya. Misalnya kita sudah membuat nih Pak BMC ya Pak ya. Kemudian kita membuat nih berdasarkan kriteria yang ada Pak, desirability, feasibility dan viability ya Pak ya. Nah, tapi ketika sudah itu apa ya Pak? Bagaimana sih Pak menilai BMC itu sudah layak dan bagus gitu loh Pak? Itu penilaiannya itu seperti apa? Bagaimana ya Pak? Tuh, Anda menyampaikan tentang visibility, disability itu konsep dasar dari BMC. Tapi ketika Anda mengisi, itu kan elemen-elemennya. Ngerti yang saya maksud? Oke Pak. Ya. Jadi misalnya Anda definisikan tuh, customer segmen perusahaan Anda itu apa sih? Siapa sih gitu. Dan itu sampai detail gitu ya. Kemudian nanti value proposition-nya apa dan seterusnya. Nah, seberapa baik sebuah BMC kita susun? Ya, kita cek saja dengan rencana strategis perusahaan. Paling mudah kan itu. Kan di rencana strategis itu ujung-ujungnya turun ke KPI kan? Ya enggak? Key Performance Indicator. Cocok enggak itu? Atau ada mismatch? Ya, itu salah satu cara. Kemudian Anda bisa menggunakan metode-metode manajemen yang lain. Jadi misalnya kalau berkaitan dengan tadi ya, kesesuaian antara produk dan market, Anda bisa menggunakan VPC, Anda bisa menggunakan kajian self call kalau itu berkaitan dengan layanan, persepsi Anda bisa menggunakan air call, Anda menggunakan QFD dan sebagainya. Makanya di materi-materi RPS, rancangan pembelajaran semester itu beberapa topik kunci itu kita sampaikan. Gitu. Siapa datang? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Madina Nur. Iya Pak, selamat malam Pak. Selamat malam. Iya, sebetulnya kurang lebih pertanyaan saya tadi sama kayak Mas, yang tadi sebelumnya Pak. Jadi sebetulnya kalau sekarang itu di perusahaan saya lagi ngadain product discovery atau pengembangan produk di teknologinya Pak. Lalu produk apa? Produk di teknologinya Pak untuk e-commerce gitu. Nah, saya tertarik untuk menggunakan BMC ini untuk melakukan discovery, produk discovery-nya ini Pak. Nah, yang mau saya tanyakan kan ketika kita melakukan BMC ini kan harus menggali tentang pain point dari customer-nya, terus
terus kita harus menjadikan customer pain point-nya itu jadi customer gain gitu yang kita tawarkan gitu ya Pak. Nah yang saya mau tanyakan adalah ada nggak sih Pak tools atau metode yang bisa memvalidasi customer pain point-nya ini dan customer gain-nya ini Pak. Jadi sehingga yang kita inovasikan itu tuh bisa menjadi valid gitu untuk di customer-nya sendiri gitu Pak. Oke, satu begini, ketika Anda sudah fokus ke product market fit, ya product market fit itu atau kecocokan antara produk yang dihasilkan oleh perusahaan dengan kebutuhan pasar, itu biasanya menggunakan VPC, bukan hanya BMC lagi, karena lebih fokus kan. Nah, yang kedua, kalau soal validasi atau credibility, itu tergantung kegiatan penelitian yang Anda lakukan. Kalau Anda menggunakan metode statistik, ya gunakan teknik statistik untuk melakukan validasi dan uji reliability. Ya, contoh misalnya kalau pendekatan statistik, uji validitas menggunakan apa? Masih ingat nggak? Ada yang ingat? Ya, biasanya kita, ini sebagai contoh aja, nanti mungkin ketika Anda mengambil mata kuliah metodologi itu di refresh kembali. Biasanya kan kita menggunakan uji validitas, menggunakan product moment correlation Pearson, gitu kan. Uji reliabilitasnya menggunakan Cronbach alpha, nah, itu kan kalau kuantitatif ya. Nah, kalau kualitatif gimana? Ada juga gitu ya. Yang salah satu di antara yang sangat umum digunakan adalah dengan uji triangulasi. Uji triangulasi juga ada beberapa macam ya. Sumber data, metodologi, dan sebagainya. Jadi ya gunakan itu. Jadi ketika Anda mau menggunakan metode penelitian kualitatif, misalnya dengan design thinking dan VPC, terus bagaimana ya cara melakukan validasinya, gunakan itu salah satu. Triangulasi itu termasuk yang paling mudah dilakukan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya Mas Muhammad Suli. Baik. Selamat malam, Pak Tatang. Selamat malam. Ya, baik. Langsung ke pertanyaan, Pak Tatang. Jadi, sebetulnya mungkin ada beberapa yang sudah nyerempet-nyerempet terjawab tadi oleh teman-teman. Tapi saya mungkin ingin lebih mengkonfirmasi lagi untuk cari penjelasan Bapak. Jadi yang saya tangkap tadi bisnis model Canvas ini sebetulnya tools untuk analisa terkait dengan perencanaan strategis itu Pak ya. Jadi bagaimana caranya atau bisakah atau mungkin tepatnya pertanyaan bagaimana apakah bisa digunakan untuk kita analisa secara teknikal gitu ya. Jadi bagaimana caranya gitu Pak? Saya koreksi. Jadi Canvas model bisnis apapun metodenya ya, model bisnis itu biasanya merupakan penerjemahan dari strategi bisnis. Ya, strategi bisnisnya besarnya apa? Nah, model bisnis itu merupakan penerjemahan. Gimana caranya? Oleh karena itu, sebuah strategi bisa dilaksanakan dengan beberapa model bisnis. Gitu. Ketangkap? Ketangkap, Pak, ya. Baik, Pak Tutan. Kemudian pertanyaan kedua, Pak. Jadi kalau saya melihat di elemen-elemen di kotak-kotak yang ininya, kecenderungannya saya perhatikan bahwa idenya adalah lebih condong untuk lebih berat ke aliran pendapatan sepertinya, Pak Tutan ya. Aliran pendapatan, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan customer dan seterusnya. Kalau menurut Paman, tidak. Jadi bukan itu, ya. Jangan keliru. Jadi gini. Oke, saya akan kalau Anda baca dengan baik dan mengikuti videonya itu coba ya diulang-ulang memang gitu ya. Saya bukannya promosi YouTube-nya, tetapi materinya ada di situ. Itulah kelebihan ada video. Jadi Anda bisa mengulang-ulang. Coba kalau Anda menyuruh saya, Pak ulang lagi tuh bagian itu kan susah kan? Nah, saya akan saya share ya bagian dari materi itu terkait dengan ini. Kelihatan nggak?
Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya. Nah, ini sebentar. Ini kenapa saya tidak bisa saya share anunya ya. Nah, oke, ini udah bisa. Nah, ini kan sebetulnya logika dari kanvas model bisnis itu bisa dilihat dari aspek-aspek penting dari sebuah bisnis. Yaitu apa? Desirability, bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan kan sebetulnya dalam rangka memenuhi kebutuhan ataupun keinginan konsumen kan. Tapi itu juga harus visible dilaksanakan. Makanya ada bagian visibility-nya yang sebelah kiri itu. Kesemuanya harus juga viable gitu. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh perusahaan itu selalu merugikan. Ya harus viable. Viable itu tidak berarti harus untung. Yang membedakan sebuah organisasi yang berorientasi profit dan non profit itu kan profitnya tidak dibagi kalau di organisasi nirlaba ya. Kan kalau di perusahaan dibagi dalam bentuk dividen ya. Tapi di not for profit organization, profit itu tidak dibagi dalam dividen. Dia bisa diinvestasi ulang dan sebagainya. Tapi tetap dia harus viable. Artinya ya tadi ya cuannya itu jangan sampai misalnya besar pasak daripada tiang, kira-kira gitu. Makanya ada aspek viability. Jadi semuanya harus seimbang ini. Baik. Itu. Tidak berarti ya harus uang, enggak. Kan BMC ini bisa dipakai untuk memotret organisasi pemerintah. Meskipun pemerintah tidak mencari untung, kira-kira gitu. Ya. Oke. Nah, baik, Bang. jadi Ya. itu. Oke, terus. Sebetulnya tadi ini pertanyaan saya yang ketiga, tapi udah terjawab nih Bapak ya. Apakah berarti artinya BMC juga bisa cocok, suitable digunakan untuk apa namanya bisnis yang non profit gitu ya, contohnya government tadi. Sangat bisa, betul. Baik, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, berikutnya Giovanni, mikrofonnya sudah oke? Halo. Ya, Selamat halo. malam Pak. Malam. Ya, jadi suaranya keluar. Pak, saya punya 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, itu untuk BMC itu siapa saja yang bisa mengakses itu? Maksud saya, ketika BMC itu sudah dibuat, siapa saja yang boleh dan diizinkan untuk membacanya. Karena mengingat juga berkaitan dengan strategi perusahaan tersebut. Ya Pak, sorry. Ya, Giovanni, saya jawab langsung dulu. Jadi itu tergantung peraturan perusahaan. Jadi misalnya perusahaan bilang bahwa model bisnis itu merupakan dokumen yang boleh diakses oleh karyawan selevel direktur, ya sudah sampai sini. Atau misalnya bisa diakses oleh semua karyawan, ya boleh berarti. Jadi itu tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Oke. Tapi pada dasarnya dia merupakan dokumen manajemen. Jadi kalau dokumen manajemen itu harus difahami oleh karyawan, artinya kan harus dia harus bersifat open kan. Bagaimana mungkin karyawan bisa paham kalau dokumen itu sifatnya rahasia, kan nggak bisa. Gitu. Oke. Itu. Oke, pertanyaan keduanya apa? Yang kedua itu saya tadi mendengar bahwa bisnis non-profit seperti punya pemerintahan itu juga bisa dipakai. Nah, kalau begitu kira-kira fungsinya apa? Mengingat kita nggak punya kompetitor lah Pak. Kalau non-profit kan tidak mementingkan customer value, customer relationship, dan juga bisnis non-profit kan juga, bisnis pemerintahan juga kebanyakan juga tidak ada kompetitor Pak. Oh, model bisnis tidak ada kaitannya apakah ada kompetitor atau tidak. Ya, jadi contoh misalnya gini, ketika Anda menggunakan kanvas model bisnis kepada sebuah lembaga pemerintah, kemudian lembaga pemerintah tersebut tidak bisa mendefinisikan siapa customer segmennya, menurut saya lembaga itu perlu dibubarkan saja.
Artinya kan dia tidak tahu sebetulnya dia berada untuk siapa. Ya enggak? Iya. Nah, kalau misalnya dia mengklaim saya melayani masyarakat. Masyarakat itu yang mana? Apakah dia melayani seluruh masyarakat Indonesia? Oh enggak, misalnya ini berbicara tentang Pemda ya. Pemerintah daerah kan tidak melayani seluruh warga negara Indonesia kan. Oh enggak, warga ini. Nah itu bisa didefinisikan lebih clear. Jadi, mohon maaf Pak. Ya. Ya sorry, tapi kalau kayak PLN dan PDAM itu kan dia target marketnya sudah Pak, sudah pasti orang butuh. Itu apakah tetap harus butuh BMC kalau yang selevel sudah nggak ada kompetitor kayak gitu, Pak? Harus. Karena dengan begitulah masyarakat bisa memberikan kontrol. Kalau PLN tidak bisa mendefinisikan customer yang mana, kenapa Anda menerapkan kebijakan harga begitu, maka artinya kan dia semena-mena. Ya enggak? Ternyata kita bisa melihat bahwa cost structure-nya, mohon maaf ya, ini sebagai contoh saja. Cost structure-nya PLN itu begini-begini, padahal dia revenue-nya begitu. Wah, ternyata di sana tidak efisien. Kan Anda bisa memberikan masukan kan untuk perbaikan. Jadi kita tidak asal bicara, misalnya, wah PLN itu tidak efisien. Mana buktinya? Ya enggak? Iya. Ya, gitu ya. Jadi banyak. Jadi itu bisa menjadi alat kontrol publik dan sebagainya. Oh, gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya. Ini bacanya siapa? Apa? Brian Giovanni, ya? Pak. Oke. Selamat malam, Pak Tatang. Malam. Ini Pak, terkait dengan definisi bisnis model itu kan di slideshow yang Pak Tatang berikan ada dua komponen. Pertama itu ada unit of business, yang kedua ada key metric. Nah, pertanyaannya Pak, untuk key metric ini apa bisa kita definisikan sama dengan KPI? Terus yang kedua terkait perusahaan yang berbeda, yang satu perusahaan yang menghasilkan produk, yang kedua perusahaan yang menjual jasa, apakah kita bisa menggunakan key metric yang sama untuk kedua perusahaan tersebut? Saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya. Biasanya disesuaikan. Jadi Anda mengukur, misalnya kalau produknya barang, apakah penilaiannya sama dengan produk jasa? Biasanya tidak sih, Pak. Tidak ya. Nah, berarti ketika kita melakukan analisis, ya tentu harus disesuaikan. Terus yang pertama tadi pertanyaannya adalah, apakah key metric itu bisa kita samakan dengan KPI? KPI itu Key Performance Indicator, itu biasanya diterjemahkan dari dokumen strategis. Sehingga model bisnis itu mengacu kepada KPI tadi. Bagaimana agar KPI itu tercapai ketika susah, di mana elemen-elemen yang punya potensi untuk diperbaiki. Tetapi biasanya dalam bisnis yang cukup besar dan kompleks, maka di bagian-bagian bawah yang terkait dengan lebih operasional ya, dengan aspek-aspek misalnya kita menggunakan BMC ini, maka biasanya key metrics-nya juga ada yang lebih operasional. Contoh misalnya ketika perusahaan Anda merupakan perusahaan besar dan Anda melihat dari sisi supply chain management, itu kan biasanya kompleks ya, berkaitan dengan pemasok dan sebagainya. Itu juga seringkali kita menggunakan ukuran-ukuran kinerja yang lebih operasional. Menjawab pertanyaannya? Oke, siap Pak, siap. Oke, Terima baik. kasih Pak Tatang. Ya, sama-sama. Berikutnya, Adlan. Ya, selamat malam Pak Tatang. Selamat malam. Oke, saya ingin bertanya Pak terkait bisnis model kanvas ini. Nah, yang saya mau coba tanyakan lebih ke arah case ya Pak ya. Kalau saya lihat analisa BMC ini
lebih tepat digunakan untuk beberapa perusahaan yang memang secara bisnisnya itu stable, kayak gitu Pak. Memang dibutuhkan gitu Pak. Sedangkan yang saya mau coba tanyakan adalah untuk model-model kayak startup IT, yang mana kita tahuin beberapa case itu bisa dinamis dan berubahnya itu dalam waktu yang singkat gitu Pak. Adakah semacam kayak standarisasi atau kayak arahan kalau IT itu better pakai agile atau tetap harus menggunakan BMC? Itu pertanyaan pertama Pak. Yang kedua adalah apakah mungkin ada satu perusahaan yang tidak menerapkan BMC tapi sampai saat ini masih berjalan gitu Pak Tatang? Oh, itu saja Pak. Oke. Jadi perubahan dinamis itu biasa ya. Tapi gini, seberapa banyak perubahan yang bisa kita tolerir kan sangat case by case. Ya, kita tidak bisa pukul rata. Jadi misalnya perusahaan yang bergerak di katakanlah produksi cor-coran besi gitu ya. Kemudian kita ingin bandingkan dengan bisnis yang berkaitan dengan AI, Artificial Intelligence, yang nggak bisa apple to apple dong. Tentu saja penggunaan BMC-nya disesuaikan. Dan itu bisa berubah banyak sekali, gitu, nggak ada masalah. Jadi nggak ada kaitannya apakah misalnya ini hanya untuk perusahaan manufaktur atau tidak, enggak, gitu, nggak ada batasan. Jadi ketika Alexander Osterwalder melakukan kajian itu juga tidak melihat terlampau sektor sentrik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi pertanyaannya apa? Apakah ada suatu perusahaan yang tidak menerapkan BMC Pak, tapi kira-kira masih bisa bertahan gitu Pak? Saya kira di Indonesia banyak loh. Coba Anda lakukan riset ya. Kalau saya terus terang belum melakukan riset. Setahu saya banyak sekali yang kalau kita tanya misalnya ya, apakah perusahaan Bapak menggunakan kajian tentang model bisnis? Jangan-jangan belum sih, gitu ya. Oke, baik Pak. Ya. Jadi, terima kasih Pak Tatang. Gini, 2010 itu kalau untuk ukuran akademis kan sebetulnya belum lama ya, apalagi kalau gagasan-gagasan baru. Jadi, tapi itu saja kalau Anda lihat di bahan saya ya, kalau kita menggunakan Ngrams tentang buku yang diterbitkan ada di internet itu ya, perkembangan bisnis model kanvas kan luar biasa pesat. Itu ditulis oleh seorang Alexander Osterwalder gitu. Jadi itu merupakan terobosan bahwa banyak perusahaan di kita belum menggunakan, ya bagaimana lagi gitu. Tapi saya kira mungkin ketika Anda nanti lulus dan bisa berkontribusi memperbaiki bisnis perusahaan Anda, salah satunya dengan menerapkan BMC kan lebih bagus kan. Gitu loh ya. Jadi tentu tidak semua metode yang kita pelajari di kelas ini semuanya sudah ada di dunia nyata. Ya, itulah tujuannya ada MBKM kan. Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar gitu ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, justru supaya tadi ya apa yang berkembang di lingkungan akademis itu bisa tersampaikan ke industri dan sebaliknya industri bisa menyampaikan juga mengkomunikasikan kepada lingkungan akademis gitu ya, sehingga terjadi dialektika tadi itu ya. Oke, berikutnya Muhammad Kasim Ashardin. Halo Pak, suara saya terdengar ya Pak? Ya, terdengar. Oh ya, saya ingin tanya Pak soal ini ya, model BMC. Kan model BMC ini kita buat ketika kita ingin memulai suatu usaha ya. Jadi kita bisa tahu sasaran pasarnya kita kayak gimana dan targetnya seperti apa ya. Nah ini Pak, saya ingin tanya kalau misalkan tiba-tiba di tengah jalan bisnis kita berubah nih, misalkan aja kayak Gojek sama Tokopedia kan awalnya dari Gojek tiba-tiba dia merger jadi Gojek Tokopedia. Nah berarti dia secara otomatis dia udah tidak mengikuti lagi bisnis kanvas yang awalnya itu Pak. Ya. Jadi dia harus buat model kanvas baru ataukah dia bisa menggabungkan dua bisnis modelnya yang antara Gojek sendiri, Tokopedia sendiri digabungin atau harus buat yang baru kayak gitu Pak? Bisa dua-duanya.
Jadi kalau dimungkinkan menggabungkan apa yang sudah ada dan itu bisa memberikan pemahaman lebih baik, termasuk berkontribusi terhadap strategi, itu bisa dilakukan. Atau udah lupakan yang lama. Tapi umumnya sih perusahaan merger tidak seperti itu ya sepenuhnya. Jadi biasanya tidak meninggalkan, karena gini juga ya, kan legacy yang bagus, kenapa harus kita hapus? Gitu. Kan itu bisa bermanfaat. Misalnya hal-hal positif yang dimiliki oleh salah satu perusahaan ya, misalnya Gojeknya atau Tokopedia-nya, kan itu bisa dibawa kepada perusahaan barunya kan. Kecuali kalau kebijakan dari perusahaan merger tadi berubah sama sekali. Nah itu ya kebawahnya biasanya berubah. Ketangkap nggak? Iya Pak. Tangkap. Ya jadi, tapi poinnya adalah begini. Saya sambil nyari nama Anda ini. Tadi itu siapa namanya? Muhammad Kasim ya. Sambil mencari nama Anda ini. Muhammad Kasim. Kok kenapa nggak ada ya? Muhammad Kasim. Belum ketemu ini. Muhammad Kasim. Muhammad Ali. Muhammad Raisa. Muhammad Dirga. Anda ingat urutan absensi Anda nggak? Ingat Pak, saya coba tulis di chat ya. Oke, sambil tadi ya, menjawab pertanyaannya nggak? Muhammad Kasim Ashardin. Kasim Ashardin. Iya Pak, menjawab. Berarti kita ini ya, tergantung kondisinya lagi ya. Jadi tergantung shareholdernya ataupun stakeholdernya itu pengen kayak gimana bisnis ke depannya ya. Misalkan kalau misalkan udah di merger itu kan, dia bisa jadi udah benar-benar berubah sama model bisnis awal, ataupun dia bisa mengkolaborasikan kayak gitu ya. Jadi tergantung shareholder atau stakeholder. Ya, message yang ingin saya sampaikan adalah kalau Anda nanti berada dalam posisi strategis, misalnya dipercaya ya untuk memimpin sebuah organisasi, ya sebaiknya sih jangan alergi dengan apa yang sudah baik di masa lalu, gitu maksud saya. Jadi ambil yang baiknya, perbaiki yang belum baiknya, kira-kira gitu. Ya termasuk misalnya bagaimana ketika kita menyusun model kanvas model bisnis yang baru, gitu ya. Kalau hal-hal yang baik di masa lalu, kenapa tidak kita gunakan? Gitu. Ini saya nggak menemukan nama Anda ini. Ashardin di belakangnya nggak ada. Itu Pak, saya share NRP-nya. Anda share 1039. Sebentar ya, teman-teman yang lain. 10 tidak ada ini. Sebentar ya. 1039.
Wah, tidak ketemu. Oke, baik. Nanti saya akan coba cari ya 1039 ya. Belum ketemu ini. Mardani Lazuardi Prabowo 1 Kenapa nggak ada ya? Ketua kelasnya siapa yang di sini? Ya, hadir Pak. Mas Helmi bisa dicek kan? Siapa? Saya cek di Excel-nya Pak. Nanti saya komunikasikan dengan Bapak. Ya, jadi tolong di ini ya. Jadi itu. Oke, berikutnya. Syauki Ribhan. Malam Pak Tatang, terima kasih Pak. Malam, ya. Iya, ini yang ingin saya tanyakan, BMC ini kan tools atau metode yang termasuk mudah dipahami ya Pak, tadi yang informasi dari Pak Tatang. Tetapi saya rasa kita juga harus tetap analisis secara mendalam ya Pak, untuk menghindari kegagalan dalam menjalankan bisnis. Nah, sebenarnya apa saja sih Pak faktor-faktor yang kita harus perhatikan sehingga dalam implementasi bisnis yang telah kita analisis dengan BMC ini tidak mengalami kegagalan di kemudian hari dan tetap sustain gitu Pak Tatang. Oke, jadi gini ya. Satu gini, saran saya, jangan menganggap bahwa kanvas model bisnis ini merupakan panase. Tahu panase ya? Panase itu obat mujarab segala penyakit, bukan. Jadi kanvas model bisnis ini merupakan salah satu model bisnis yang berkembang di lingkungan akademis maupun praktis. Nah, kenapa ini kita angkat dalam kelas kita? Karena menurut saya ini merupakan salah satu model bisnis paling mudah, paling fleksibel dan sebagainya. Ada alasannya gitu ya. Nah, jadi jangan terus, wah ini kalau dengan BMC ini nanti kalau perusahaannya gagal gimana? Loh, ini salah satu model bisnis. Anda di lingkungan praktisi ya, misalnya, Pak saya tidak setuju dengan BMC, boleh. Nggak ada paksaan. Jadi ini merupakan salah satu pendekatan. Nah, tapi kan Anda punya tugas proyek kelas kan? Ya. Jadi ini sebagai media pembelajaran, Anda pelajarilah supaya Anda paham bagaimana cara menggunakan BMC ini untuk memotret perusahaan di mana Anda bekerja atau perusahaan yang diangkat sebagai kasus dalam proyek kelas. Itu aja. Jadi nanti Anda dari pengalaman bisa melihat, oh ternyata kanvas model bisnis ini nggak bermanfaat lah buat perusahaan saya. Ya tinggalkan saja. Yang penting kan Anda lulus ya. Gampangnya itu kira-kira. Tapi kalau misalnya nanti dari pembelajaran melihat Anda manfaatnya, ya kan silahkan digunakan. Apakah ada faktor-faktor lain? Ya tentu saja. Kan banyak ya. Anda belajar tentang marketing, belajar tentang finansial, itu fungsi-fungsi manajemen atau manajemen fungsional yang penting kan. Tentu tidak berarti kalau Anda menggunakan BMC selesai semua, enggak dong. Ini merupakan salah satu manajemen yang Anda pelajari gitu ya. Jadi ada manajemen keuangan, manajemen fungsional lah yang pada umumnya. Kenapa kita belajar tentang manajemen teknologi dan inovasi? Karena kita sadar bahwa teknologi dan inovasi itu juga semakin penting. Karena itu semakin penting, maka tentu saja kita harus paham dong manajemen teknologi dan inovasi. Gitu ceritanya. Jadi letakkan
dalam konteks itu. Jadi kanvas model bisnis ini merupakan salah satu tools ketika kita ingin memetakan, menganalisis, dan mereview model bisnis dari perusahaan tersebut. Gitu aja sebetulnya. Ketangkep nggak, Mas Sauki? Tangkep Pak Tatang. Ya. Yang tadinya saya pikirkan BMC ini jadi semacam tolak ukur dari sebuah perusahaan gitu Pak. Ternyata masih banyak aspek yang lainnya juga Pak yang mempengaruhi. Bukan dong. Jadi ini BMC ini alat. Kalau Iya, Pak. Anda, jadi gampangnya gini lah. Oke, saya kalau begitu sebelum teman-teman yang lain bertanya sedikit, kasih waktu saya untuk menyampaikan sedikit tentang model bisnis ini ya. Oke. Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Udah ya. Sudah, Pak. Baik. Kenapa nggak bisa? Oke, jadi singkat cerita sebetulnya Osterwalder itu mempelajari tentang model bisnis atau bisnis model itu mulai dari tesis S2 dia dan juga disertasinya. Di disertasinya dia membedah mengenai ontology of business model. Ontologi itu apa? Ontologi itu adalah kajian yang sifatnya filosofikal tentang hal tertentu. Nah, ini dia melakukan kajian filosofikal tentang model bisnis. Jadi dia berkesimpulan bahwa sebuah ontologi model bisnis itu pada dasarnya sebuah framework yang menggambarkan aspek fundamental bisnis secara terstruktur dan terorganisasi. Itu esensinya. Kalau Anda mau baca lengkapnya, ya baca di disertasinya ada itu. Saya sedang memberikan tugas kepada mahasiswa baru S3. Ini ada satu orang yang minta dia dibimbing gitu. Saya bilang tolong pelajari ini, kemudian buat rangkumannya. Tadi siang saya minta mana rangkumannya gitu. Saya ingin dia presentasi di hadapan teman-teman. Tapi dia bilang saya belum selesai, Pak. Oke, kita tunggu. Mudah-mudahan dia bisa merekam dan share dengan Anda pengalaman dia mereview disertasinya Osterwalder. Nah, Osterwalder ini unik dan menurut saya pemikirannya luar biasa. Dia mengembangkan bahasa visual. Jadi artinya apa? Artinya dia menggambarkan sebuah model bisnis lewat visualisasi, yaitu gambar ya, satu slide yang mencerminkan inilah sebuah model bisnis yang dengan 9 elemen itu. Itu tujuannya apa? Untuk mendeskripsikan dan menganalisis model bisnis. Makanya dia sebut dengan business model canvas atau bahasa Indonesianya canvas model bisnis. Ini canvas ini merupakan alat yang bisa membantu entrepreneur dan para manajer untuk memetakan dan menganalisis komponen-komponen utama model bisnis mereka secara terstruktur dan komprehensif. Jadi esensinya itu sebetulnya untuk mendeskripsikan bisnis sebuah perusahaan itu seperti apa sih? Gitu. Daripada deskripsi panjang lebar gitu ya, dia buatkan ini loh. Kalau Anda bisa mengisi dengan baik, sistematis 9 elemen itu, maka dia bisa bercerita kepada kita tentang model bisnis sebuah perusahaan. Nah, bagaimana manfaat dari CBMC ini untuk kita ya? Jadi ya satu tentu untuk bisa memahami praktik model bisnis yang ada dari sebuah perusahaan. Makanya saya minta teman-teman menggunakan BMC ini untuk memotret perusahaan yang Anda angkat sebagai case dari proyek kelas Anda. Supaya Anda bisa paham bisnis modelnya kayak apa sih dari perusahaan ini. Gitu ya.
Kemudian yang berikutnya Anda bisa melakukan analisis gitu ya. Oh, ternyata ini agak tidak sesuai komponen customer segmennya atau apapun. Ya, kemudian identifikasi tuh peluang-peluang untuk berinovasinya di mana. Oh, ternyata di produknya nih kita perlu berinovasi dalam produk, baik barang dan atau jasa, atau bahkan misalnya berkaitan dengan misalnya saja cara kita mendeliver atau mungkin memelihara customer segment dan sebagainya. Lalu boleh jadi ketika kita ingin mengusulkan inovasi itu berkaitan dengan model bisnis. Jadi kembangkanlah model bisnis yang baru, boleh. Pak, saya tidak ingin masuk ke teknis, saya ingin mengembangkannya lewat model bisnis. Ya boleh saja, tapi saran saya untuk proyek kelas ya model bisnis barunya jangan hanya sekedar mengubah BMC yang ada gitu ya, tapi ada elemen-elemen lain yang Anda lakukan, yang metode yang lain yang Anda tambahkan. Kemudian menguji. Nah, kemudian yang keenam adalah mengimplementasikan. Tapi untuk proyek kelas kita tidak harus yang nomor 6. Ya. Nah, kenapa menggunakan BMC ini alasan-alasan secara umum ya. Satu, mudah memang gitu ya. Anda boleh mempelajari metode-metode bisnis model yang lain, tapi menurut saya susah dipraktikkan. Jadi ini termasuk yang paling mudah. Ya, jadi makanya kita pelajari. Kemudian bisa membantu kita fokus di bidang bisnis apa nih. Kita bisa nanti mengangkat topik untuk proyek kelas kita itu yang fokus saja, nggak usah seluruh bidang bisnis dari perusahaan kan gitu. Kemudian fleksibel memang, dia bisa digunakan untuk perusahaan bisnis, bisa juga NGO, bisa juga lembaga pemerintah. Dan ini kita bisa gunakan dalam rangka memfasilitasi pengembangan dan perumusan peluang untuk berinovasi. Itu aja. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ya kan Anda semua sudah tahu ya bentuknya seperti ini. Kan relatif mudah. Jadi kalau ini menjadi alat, sekali lagi alat, Anda memotret perusahaan yang Anda angkat kan relatif mudah. Gitu ya. Jadi Anda bisa memotret ini, kemudian mengidentifikasi di mana peluang-peluang berinovasi. Jadi jangan misalnya mengangkat topik proyek kelas Anda itu hanya karena Anda senang, itu yang nggak bisa dong. Anda nggak bisa mengangkat topik riset tesis hanya karena saya sukanya itu Pak, hobinya itu, yang nggak bisa. Apa urgensinya? Nah ini BMC ini bisa membantu kita untuk melihat apa sih isu-isu strategis yang urgen untuk dipecahkan. Gitu ya. Ketangkap Mas Sauki? Enggak Pak, terima kasih Pak Tatang. Ya, sama-sama. Oke, baik. Berikutnya. Mas Raffi Kusuma. Ya, baik. Selamat malam Pak Tatang. Malam. Ya, saya ingin bertanya Pak. Ini kebetulan saya ada bisnis baru gitu ya. Maksudnya di perusahaan yang saya tekuni sekarang gitu ya. Ada company sister untuk mengembangkan bisnis lain gitu ya. Nah, dari ke-9 poin masing-masing bisnis model Canvas ini, itu kira-kira untuk pembobotannya seperti apa ya Pak? Kemudian dari untuk perusahaan yang baru dibuka ini gitu ya, kira-kira dari pembobotan tadi kan baru nantinya kita bisa memprioritaskan gitu Pak, dari 9 bisnis model ini mana yang mau diprioritaskan kayak gitu Pak. Oke, baik. BMC tidak mengenal pembobotan. Kalau Anda ingin melihat bagaimana ukuran tatanan prioritasnya, tentu Anda harus menggunakan metode yang lain. Nanti ya. Saya ingin mengetahui Pak,
mana sih yang lebih penting, mana yang prioritas, ya gunakan misalnya pendekatan MCDM ya, tahu MCDM ya, multi criteria decision making. Itu kan bisa mempertimbangkan kriterianya banyak gitu kan, dan Anda mengambil kesimpulan. Contoh misalnya Anda anggap bahwa 9 ini merupakan faktor-faktor penting, lalu Anda ingin mengetahui pembuatannya, Anda bisa menggunakan AHP, ANP, dan sebagainya. Jadi di BMC sendiri tidak dikenal tentang pembuatan. Pembuatan itu harus Anda gabungkan dengan pendekatan yang lain. Gitu. Oh, iya. Pertanyaan kedua tadi apa? Untuk pertanyaan iya Pak, pertanyaan keduanya belum saya ini sih Pak. Jadi saya mau nanya yang proyek kelas Pak. Di situ kan ada revenue stream sama cost structure. Ini harus munculkan angka nggak Pak? Atau kita highlight aja untuk cost structure-nya dan revenue-nya dari mana aja gitu Pak? Semuanya harus dimunculkan. Untuk apa Anda misalnya melakukan analisis, tapi misalnya gini, Pak, ini analisis BMC-nya ada sebetulnya, tapi angkanya rahasia, ya sudah, jangan diangkat sebagai proyek kelas. Ya, mudahnya begitu. Jadi kenapa di proyek kelas harus terbuka? Karena ini untuk berlatih, Anda belajar. Ya. Jadi kalau dari awal misalnya Pak, perusahaan saya itu tertutup, penuh rahasia, ya jangan perusahaan Anda yang diangkat. Perusahaan teman sekelompok Anda saja. Gitu. Jadi supaya tidak ribet juga kan, karena kegunaan dari proyek kelas ini adalah media untuk belajar secara berkelompok. Gitu. Ketangkap ya? Iya Pak, ketangkap Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Oke, sebentar supaya nggak kelupaan. Berikutnya, Deni Ekel Ramanda. Ya, malam Pak Tatang. Malam. Ingin bertanya Pak, terkait yang ada di PDF yang di-share di Classroom Pak. Ya. Kalau di page 63 kan ada dikatakan di situ mengenai the sweet spot for innovation. Dan kalau yang saya tangkap itu tanda panahnya itu diarahkan ke viability. Sedangkan kalau viability itu kan dari kuadrannya sendiri kan Pak, kita lihat di slide yang sebelumnya lagi, itu menjelaskan tentang cost structure dan revenue stream. Kalau yang saya tangkap mengenai innovation itu, kalau misalnya kaitan... Anda berbicara di slide. Ya, betul Pak. Ya, yang di slide nomor berapa? 65 Pak, yang itu mengenai innovation-nya. Slide nomor... Kalau di page dari PDF-nya 63 ya Pak? Hah? The sweet spot for innovation. Oke. Yang ini ya. Kalau tanda panahnya yang saya lihat di sini kan ini diarahkan ke viability, bukan Pak? Bukan. Ini jadi untuk keseluruhan. yang saya maksud dengan sweet spot itu titik yang biasanya dia itu memberikan peluang lebih besar untuk menggali peluang-peluang berinovasi. Jadi itu interseksi antara pertimbangan desirability, feasibility, dan viability. Oke, berarti mencakup ketiga poin itu ya Pak, ketiga kuadran itu ya? Ya, yang tengah. Oke. Not Pak kalau gitu, karena yang saya tangkap kan kalau viability kan itu hanya ada cost structure dan revenue gitu Pak. Ya, meskipun gini, Anda boleh juga melihat misalnya, wah ternyata tidak ada tidak ada persoalan yang ada di tengah itu. Yang ada adalah bagaimana kita memperbaiki visibility-nya. Boleh saja. Tapi prioritasnya yang tengah itu, karena itu akan berimplikasi kepada visibility, desirability maupun viability. Itu pertimbangannya. Kalau misal contoh konkretnya Pak, yang dia 1 poin tapi menjawab dari ketiga kuadran itu Pak. Loh kan bisa menyangkut misalnya bagaimana kita menyampaikan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau
sesuai dengan customer segmennya. Itu kan berarti sesuai dengan desirability dan dia sesuai atau didukung oleh visibility ya, karena bisa dikembangkan dan dia akan berdampak terhadap cuan kan, viability. Ya enggak? Bayangkan kalau Anda mengembangkan inovasi produk, tapi sebetulnya dia tidak terlalu berpengaruh terhadap customer, kan ngapain gitu kan? Ya enggak? Betul? Ya, betul. Ya. Oke. Sama pertanyaan yang terakhir Pak. Oke. Ini terkait dengan proyek kelas yang tugas proyek Pak. Kan kalau saya lihat ada beberapa kelompok yang memaparkan di YouTube, itu kan mereka ada melakukan pemaparan BMC-nya kan Pak di awal. Ya. Dan untuk BMC yang dipaparkan itu, apakah BMC secara keseluruhan dari perusahaan yang diambil, atau misalnya nih di perusahaan saya itu penyediaan teknologi informasi, ada beberapa divisi-divisi yang memiliki klien yang berbeda Pak. Misalnya ada klien yang untuk retail, ada untuk banking gitu. Kalau misalnya saya ambil BMC terhadap divisi berdasarkan sub-sub kategorinya bisa Pak? Oh boleh. Jadi di contoh-contoh teman-teman juga begitu. Ada yang misalnya mengkajinya case-nya itu keseluruhan perusahaan. Ada juga yang case-nya itu SBU, ya Strategic Business Unit. Jadi tergantung. Berarti nggak ada dikhususkan atau? Bukan nggak ada dikhususkan. Anda sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya tentu saja kalau Anda mengangkat topik yang urgen bagi perusahaan kan lebih bagus ya. Ya, betul. Tapi kalau itu menyusahkan, misalnya gini, perusahaan Anda sekarang Anda di mana nih? Di perusahaan penyedia jasa teknologi Pak, Multipolar Teknologi. Oke, sekarang Anda tinggal di mana? Sekarang. Di Tangerang Pak. Hah? Di mana? Di Tangerang Pak. Di Tangerang. Di Tangerang. Perusahaannya lokasinya di mana? Di Karawaci Pak. Oh, kalau gitu nggak ada masalah. Itu bisa. Tapi kan banyak misalnya teman-teman peserta PJJ ini dia tinggal dan bekerja di Sulawesi, ya. Sulawesi Gunung lagi. Padahal perusahaannya dia, kantor perusahaannya di Jakarta. Dia kalau mengangkat misalnya perusahaan keseluruhan yang ada di Jakarta, susah kan? Gitu ya. Ya, betul Pak. Boleh enggak perusahaan anak cabangnya boleh gitu ya, sesuaikan aja dengan kondisi. Kan yang penting proyek kelas ini bisa menjadi pembelajaran Anda gitu. Ya. Kalau enggak kan sama aja saya membunuh Anda. Bukan itu tujuan proyek kelas itu. Tujuan proyek kelas itu sebagai media Anda bisa belajar konkret dan mengembangkan skill gitu. Karena kalau Anda hanya dengerin saya ngoceh gitu, ini loh bisnis model Canvas gini-gini tapi nggak pernah menerapkan, itu ya besok Anda lupa lah. Gitu. Ketangkap ya? Oke, sudah cukup menjawab Pak. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, Ricky Wahyu belum sudah ada pertanyaan? Ada tadi Pak, waktu saya tadi mic-nya nggak bisa nyala. Oh, oke. Sekarang sudah bisa? Sudah Pak. Izin tanya Pak, apabila dilihat dari definisinya kan BMC kan berfokusnya terhadap bagaimana kita meng-create value Pak ya. Ya. Pendapatan untuk bisnis output-nya itu. Apa dalam prosesnya tidak menentukan strateginya juga Pak untuk mencapai output tersebut Pak? Oke, saya ulangi ya. Model bisnis ini merupakan turunan dari strategi bisnis. Jadi Anda harus turunkan dulu itu, gitu kan? Karena ini alat untuk mengimplementasikan strategi bisnis. Paham ya? Jangan dibalik. Jadi model bisnis itu tergantung strateginya. Kalau perusahaan itu nggak punya strategi bisnis, ya forget it. Maksudnya ya sulit untuk menyusun sebuah model bisnis. Karena model bisnis merupakan turunan dari strategi bisnis. Jadi ketika belum ada strategi bisnisnya, ya tanyakan dulu kepada pimpinan,
Apa sih yang menjadi strategi bisnis kita? Gitu. Ketangkap? Iya Pak, ketangkap Pak. Makasih Oke. banyak. Berikutnya Arga Lazuardi. Iya Pak, malam Pak. Izin sedikit Malam. saya Pak bertanya Pak. Sebenarnya hampir mirip dengan tadi Mas Dani Pak. Berarti kan misalkan kayak di kantor saya kan ada 3 departemen Pak untuk menjalankan proses bisnisnya Pak. Ada engineering, procurement, construction Pak. Berarti untuk yang terkait project kelas itu, ketika saya ingin mengangkat bisnis modelnya itu, berarti boleh aja hanya mengacu ke, misalkan saya hanya mengacu ke bisnis model Canvas untuk engineering saja, atau construction saja, itu diperbolehkan berarti Pak ya? Boleh, sepanjang itu relevan untuk pemahaman case yang Anda angkat. Jadi jangan sampai begini, saya mengangkat Canvas model bisnis, tapi untuk engineering, ternyata hanya terisi sebagian, ya itu nggak bisa. Berarti harus memenuhi 9 elemennya itu Pak ya? Iya, karena kalau enggak kan ada nggak bisa memahami kan bagaimana cara kerja sebuah perusahaan itu. Tapi kalau Anda bisa menggambarkan divisi Anda itu ibaratnya sebuah perusahaan, bedanya hanya karena satu divisi, boleh. Oke. Gitu. Sama satu lagi deh Pak, terkait yang Ya. tadi strategi perusahaannya berarti bisa berpatokan pada KPI si divisi tersebut Pak ya? Bukan, kebalikan. Jadi gini, sebuah ini oke, karena ini bukan mata kuliah manajemen strategi, esensinya kan gini, sebuah perusahaan yang baik biasanya punya strategi ya. Nah, dari strategi itu diterjemahkan visi perusahaan itu apa, misi perusahaan itu apa, dan seterusnya sampai menjelaskan strateginya apa. Strategi itu menjembatani antara visi dan misi kepada capaian-capaian operasional. Nah, untuk memberikan panduan dalam rangka menurunkan itu biasanya ditetapkan key performance indicator. Jadi indikator kinerja utama, misalnya diterjemahkan kepada sekian strategi, apa ukuran keberhasilannya? Kan itu KPI kan. KPI itu mencerminkan bagaimana strategi perusahaan diukur keberhasilannya. Oke Pak. Gitu ya. Oke Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, Gracie ada pertanyaan? Ada Pak, terima kasih izin bertanya Pak, satu lagi. Bagaimana cara menentukan strategi yang tepat pada konsumen yang memiliki karakteristik yang berbeda Pak? Bagaimana strategi yang tepat kepada konsumen yang berbeda? Yang memiliki sifat-sifat yang berbeda gitu Pak. Ya, tanya aja kepada konsumennya. Ya enggak? Lo tanya aja, jadi ada caranya gitu ya. Jadi misalnya begini, Anda ingin tahu sebetulnya menurut konsumen apa sih yang penting dari pelayanan restoran saya. Anda bisa menanyakan. Metodenya apa Pak? Banyak sekali. Jadi Anda bisa menggunakan serve call, ya, service quality, ada, waduh macam-macam metodenya. Ada caranya. Supaya kita tidak mendebak-nebak. Ngerti ya? Kalau di lingkungan manufaktur biasanya kita menggunakan QFD, Quality Function Deployment. Ya, jadi itu datang dari pendekatan orang Jepang lah ya, Jiakao itu menjelaskan itu, dan kita sebenarnya bukan kita, tetapi diadopsi oleh Amerika, negara Barat, dan akhirnya sampai juga ke Indonesia. Pak, bahannya di mana? Banyak sekali itu. Di beberapa paper review, Anda bisa tonton bagaimana case-case yang menggunakan quality function deployment, serve call, ada superv, ada air qual, dan sebagainya, dan juga proyek kelas senior-senior Anda. Ya, jadi makanya rajin-rajinlah berkunjung dan nonton video di channel saya. Itu kuncinya. Jadi ada semua di situ. Ya. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, masih ada pertanyaan, teman-teman? Oke, jadi gini ya, supaya saya tidak lupa,
teman-teman yang bertanya lewat video itu tolong melaporkan. Pak, saya bertanya di video yang kan kalau sekarang berarti kan video yang apa namanya tentang model bisnis ya. Saya diingatkan, tolong diingatkan. Atau Anda menjawab pertanyaan dari teman Anda, itu tolong diingatkan. Gitu ya, supaya tercatat karena sesuai janji saya itu kita anggap sebagai aktivitas kelas Anda. Nah, dan sekaligus saya ingin mengingatkan ini, ada beberapa teman yang belum pernah aktif sama sekali. Ini bukan untuk mempermalukan ya, tapi untuk mengingatkan agar lain kali lebih aktif. Misalnya Muhammad Dirga Setiawan, Raka Reviatna, di kelas ini enggak? Ada Pak, ada di kelas ini Pak. Nah itu jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari. Andrian Juli Fitrianto, lalu Anindita Milenka Sasmita. Oke, Adityo sudah aktif, baru satu pertanyaan. Kemudian ada lagi Bregas. Bregas tadi tanya enggak ya? Belum ya? Kemudian Muhammad Imaduddin Ihsan. Lalu Raka Reviata. Oke, masih kosong. Pak, bagaimana patokan supaya nilai aktivitas kelas saya bagus? Minimum Anda punya nilai di saya 10 kali. Gitu ya. Jadi dihitung aja Anda bertanya di video berapa kali, di kelas berapa kali. Itu mudah-mudahan insya Allah selamat. Sayang kalau nggak rugi ya. Oke, udah agak malam, jadi sudah melewati jam belajarnya. Kita akan lanjutkan insya Allah Selasa depan. Sekali lagi Selasa depan kita kuliahnya agak maju karena ada pembicara tamu. Kalau misalnya agak telat, Anda bergabung nggak apa-apa, silakan bergabung saja. Pak Tatang izin Pak. Ya, ya. Sedikit Pak. Ya. Untuk yang tadi Pak, yang Muhammad Kasim, Excelnya sudah saya update dan sudah saya kirimkan lewat WA Pak. Oh, oke, nanti saya lihat ya. Ya Pak, dan nanti saya ingatkan Pak, Muhammad Kasim tadi bertanya 1 kali Pak. Oke, punya poin. Baik. Siap. Ya. Oke, makasih Pak. Oke, terima kasih. Baik, Ya, kalau Pak. ada lagi kita akan lanjutkan lain kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.